Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita setelah kita menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, serta dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit, dan yang lainnya. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu istiqamah dalam ketaatan kepada-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir pembahasan kita tentang hadis orang-orang yang mendapatkan manisnya iman. Dan itu belum selesai pembahasannya, maka kita akan sedikit mengulang syarah hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita bagi kita semua. Qala al-muallif hafizahullah taala, wa in kana al-jawab bis-salbi wan-nafyi farji li hadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'u la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga orang yang mana ada pada diri seseorang wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan mendapatkan dan merasakan manisnya iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada hal keduanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih kita cintai dibandingkan keduanya. Jauh ya kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dan apabila kita mencintai seseorang, kecintaan kita kepada orang tersebut bukan karena dunia, melainkan kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaqra an ya'uda fil kufr, dan kemudian kita membenci seseorang, jangan sampai mereka kembali kepada kekufuran, kembali kepada dosa, kembali kepada maksiat, bahkan dia kembali kepada kekafiran. Walazbillah. Ba'da an qadahu Allah minhu, setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari keimanan. Setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang ini dalam keimanan, jangan sampai mereka kembali kepada kekufuran. Kebenciannya mereka itu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, sebagaimana dia benci dilempar ke dalam api neraka. Jadi ini hadis menjelaskan bagaimana kecintaan kita kepada Allah dan Rasul.
Bahkan disebutkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini melebihi dari diri kita. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya engkau lebih aku cintai, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai, ya, selain dari diri. Maka kata Rasulullah Alaihi Wasallam, la ya, tidak. Bahkan engkau harus lebih mencintaiku, ya, melebihi diriku. Maka Umar pun menggantikan ucapannya, engkau lebih aku cintai, bahkan lebih aku cintai dari diriku sendiri. Ini menunjukkan bahwasannya kecintaan kita kepada Allah dan Rasul melebihi dari yang lain. Agar apa tujuan kita mencintai Allah dan Rasulnya? Agar ketika kita diperintahkan suatu perintah dan dilarang suatu larangan, kita lebih mudah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan kita mencintai seseorang, ya, kita hanya disuruh belanja di luar atau ke warung saja, dengan cepat kita pergi. Dengan cepat kita berangkat untuk menunaikan kebutuhan. Ini baru cinta kita kepada manusia. Dan perasaan cinta itu pun kita rasakan. Lalu bagaimana cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Harus kita melebihi cinta kita pada keduanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita suatu kewajiban, maka segera kita lakukan. Inilah tujuan kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan dari keduanya. Disebutkan halillahi wa rasulihi ahabba ilaika mimma siwahuma. Apakah Allah dan Rasulnya lebih kalian cintai daripada keduanya, selain keduanya? Ini pertanyaan yang bisa menjawab adalah diri kita. Sebagai introspeksi diri, sebagai muhasabah diri, bagaimana batas kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Hal tuqaddimu hubbullahi ta'ala 'ala al-mali wat-tijara wasyahwa wal-hawa. Apakah kita mengutamakan, mengedepankan kecintaan kita kepada Allah, ataukah kita mengedepankan cinta kita kepada harta, perniagaan, syahwat, hawa nafsu? Mana yang lebih kita depankan? Pertanyaan ini juga yang bisa menjawab adalah diri kita. Mana yang kita bisa lebih cintai? Maka kata beliau, ikhtabir nafsaka idza sami'ta nida'il adzan. Idza sami'ta nida'il adzan. Maka latihlah diri kalian, atau lihatlah, atau ujilah diri kalian ketika muadzin mengumandangkan azan. Di sini kita uji diri kita. Fa in lahadha ar-raghba fi ta'jil ijabatin nida. Kalau kita lihat ternyata orang ini menjawab panggilan azan itu agak lalai, agak santai, ya, atau bahkan pura-pura enggak dengar azan. Alhamdulillah. Rumahnya depan masjid, ya kan? Di rumahnya ini dekat sekali dengan masjid. Suara azan, speakernya keras kan, tapi pura-pura nggak tahu azan. Ya. Jadi kalau kita lihat, ternyata dia menunaikan azan atau menunaikan panggilan azan ini lebih lambat, lebih nyantai. Ya. Limutaba'ati qada'il masalih tijariyah, kan ada kesibukannya. Kesibukannya adalah jual beli misalnya. Ya. Ada bisnisnya yang sedang dia urus. Ini muhasabah bagi kita semua. Fa'alam anna syaitan qad faza fi istidrajika wa anna hubbaka lillahi subhanahu naqisun. Jika demikian yang terjadi, maka ketahuilah bahwa syaitan telah sukses, ya, telah sukses dalam mengelabui kita, telah sukses dalam memperbudak diri kita dengan dunia.
maka sesungguhnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang. Jadi dua hal sebagai gambaran kepada kita semua dalam penjelasan ini adalah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih kita dahulukan? Panggilan Allah atau kesibukan kita di dunia? Maka tadi saya katakan kalau kita cinta kepada seseorang, kemudian dia membutuhkan pertolongan kita, dia membutuhkan waktu kita, membutuhkan tenaga kita, maka rasa berat yang ada pada diri kita ini akan terasa ringan. Karena apa? Karena yang ada dalam hati kita, kita cinta kepada orang tersebut. Bahkan kita sakit pun kita mengatakan saya enggak apa, baru sakit sedikit, padahal itu sudah sakit berat. Ya, kita mencari alasan yang bagaimana diterima oleh orang tersebut. Apalagi yang menyuruh kita adalah kekasih. Dan ini mungkin masa muda kita sudah sering melewati hal tersebut, ya. Maka dua gambaran ini sekarang kita uji diri kita. Apakah kita ketika ada panggilan azan, seruan azan, mana yang lebih kita dahulukan, panggilan tersebut ataukah perkara atau urusan dunia yang sedang menyibukkan kita? Wa hakadha 'alaika an tawattad nafsak. Inilah gambaran yang mana kita harus memperkuat diri kita. Memperkuat diri kita dengan iman, mempertebal iman kita. Agar apa? Agar kita bisa mengedepankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditaqdim awamirillahi ta'ala ala ayyi amrin min umurid dunya. Agar kita lebih mendahulukan perkara-perkara atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala daripada urusan dunia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sangat mulia, menceritakan kepada kita agar kita betul-betul tumbuh rasa cinta kita pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Agar senantiasa amal saleh yang kita lakukan ini betul-betul ringan. Karena sejatinya manusia ini, ya kita semua, kita disibukkan dengan urusan dunia dari pagi sampai malam. Maka yang kita rasakan beban dalam hidup kita ini terasa lelah dan capek. Baru kita berangkat dari rumah sudah disuguhi yang namanya macet, ya. Belum lagi pikiran kita kepada urusan-urusan yang lain. Belum tugas diselesaikan, belum urusan hutang, belum urusan sama orang lain. Banyak sekali. Sampai kantor terlambat, ya gaji dipotong, apalagi semuanya. Ya, banyak sekali pikiran-pikiran kita ini menyibukkan kita dalam urusan dunia. Dan itu pikiran ini nempel sampai malam. Ketika kita sudah pulang dalam keadaan letih, capek, sama yang kita rasakan. Kita pulang dari kantor sudah sangat lelah. Melihat kondisi jalan sudah sangat macet. Ya, istirahat pun kita asal-asalan, asal dapat. Ya, kalau ada kajian ikut duduk tidur, dapat istirahat. Selesai sholat, kadang-kadang kita lagi zikir tidur. Ya, ini saking sibuknya kita ketika kita ibadah, selalu kita sembarikan ibadah kita dengan tidur. Tapi kita kerja semangat, mata kita melek, tak boleh tidur. Subhanallah. Ini dia, ya, muhasabah kita akan kesibukan dunia kita dengan bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutan hadisnya, summa ta'ammal yarhamukallah al-amru tsani. Maka perhatikanlah perkara yang kedua. Atau sebutan hadis yang kedua, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Yaitu mencintai seseorang yang mana dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi kalau kita cinta kepada seseorang, cintailah karena Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau dia melakukan kesalahan, melakukan tindakan yang berbeda dari keinginan kita, kebencian kita itu tidak akan melebihi dari rasa amarah atau hawa nafsu kita yang akan membencinya. Karena kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melanggar atau ketika dia melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Karena kita cinta, kita berikan dia nasihat. Jangan diulangi lagi. Ya, apapun kesalahanmu, saya akan selalu memaafkan. Dan bahasanya pun tidak terlalu ngegas, tidak terlalu keras. Emosinya pun tidak terlalu memuncak. Ini kalau orang cinta kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melanggar lagi, tetap diberikan nasihat. Ya. Jadi wa an yuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Ketika kita mencintai seseorang, maka dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Renungan lagi di sini. Unzur fi haqiqati hubbika linnas. Lihatlah kecintaan kita kepada manusia. Limadza tuhib? Kenapa kita mencintai manusia? Ini renungkan. Wa limadza tubghidu wa tukrah? Kenapa kita membencinya? Jadi pertanyaan pertama, kenapa kita mencintai manusia? Jawabannya ada pada diri kita. Mungkin dia memiliki kelebihan atau yang lain. Kemudian kenapa kita membenci manusia? Pasti ada orang yang kita benci. Ya, karena lawan dari setiap kehidupan kita ini pasti ada. Ya, benci, sayang. Ya, sakit, sehat. Ya, bahagia, sedih. Akan selalu ada lawan dalam kehidupan. Ya, kaya, miskin, dan seterusnya. Makanya di sini dua pertanyaan: kenapa kamu mencintai seseorang dan kenapa kamu membenci seseorang? Jawabannya ini ada pada diri kita. Walimada tuhibbu syakhsan aktsar min ghairihi. Kemudian pertanyaan lain, kenapa kita mencintai seseorang melebihi kecintaan kita kepada yang lain? Pasti ada orang yang kita cintai lebih dari kecintaan kepada yang lain. Gambarannya 3 orang. Orang yang pertama ini kecintaan kita lebih, ya. Orang yang kedua, cinta kita hanya biasa saja. Ada pun orang yang ketiga, kita membencinya. Pertanyaan pada diri kita, kenapa kita mencintai dan membenci mereka? Alasannya apa? Tentu yang bisa menjawab adalah diri kita. Ali'annahu min bani qaumik, apakah kita mencintai dan membencinya atau melebihi kecintaan kita kepadanya itu karena termasuk dari kaum kita atau termasuk dari golongan kita, amli malihi wa mansibi, atau karena hartanya atau karena jabatan atau kedudukannya. Kita mencintainya karena harta ataukah kita mencintai karena kedudukannya? Amli maslihati min masalihid dunia, atau kita mencintainya karena sekedar maslahat dunia saja, hanya kebaikan dunia saja. Banyak orang yang menolong kita, baru 1 kali kita diberikan pertolongan kepadanya, tapi kita mengingatnya luar biasa. Kita selalu ingat, wah luar biasa, si fulan selalu menolong saya, dia perhatian kepada kita. Tapi kita tidak pernah menyebut kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap saat Allah berikan kita sehat. Setiap saat dan setiap waktu, bahkan setiap detik, apa yang lebih kecil daripada detik, itu Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika seseorang ditimpa musibah, yang dia ingat adalah musibahnya saja. Ya. Yang dia ingat hanya musibah saja. Allah menguji saya, Allah dengan begitu ya prasangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih dia ingat adalah musibahnya saja. Tetapi dia tidak ingat nikmat yang Allah berikan kepada. Hari ini kita pulang, kita melihat bahan pokok makanan yang ada di rumah kita. Jika masih ada, berarti kita posisi yang aman. Ini menunjukkan kita diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita harus memiliki sifat qanaah. Ya, sifat qanaah ini sangat penting sekali. Kadang-kadang orang yang diberikan ya gajinya kurang, ya kadang-kadang merasa menggerutu dalam hati, atau rezekinya hari ini kurang. Dia sudah berdoa, dia sudah memohon, tapi masih aja seret. Makanya saya mendapatkan satu faedah yang mana sangat bagus sekali ucapan dari Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita qasawatan fi qalbik wa wahnan fi badanik wa hirmanan fi rizqika fa'lam annaka takallamta fi ma la ya'ni." Ini ucapan bagus sekali yang harus kita menjadi muhasabah diri kita. Jika kita melihat diri kita ini qasawatun fi qalbi, keras hati. Ya, jika kita menemukan hati ini keras, diberi nasihat nggak mau. Ya, disuruh tenang, sabar nggak mau marah terus. Kemudian wawahnan fi badanik, badan kita lemah, capek, pusing. Ya. Wahirmanan fi rizki, kemudian seret rezeki. Wah, numpuk nih buat jadi satu. Hati keras, badan lemas, pusing, pikiran banyak sekali. Udah nggak enak banget rasa hidup ini, udah nggak nyaman. Terlebih lagi rezekinya seret, ya. Habis saldo ATM-nya, anaknya butuh biaya kuliah, biaya sekolah, istrinya butuh perabot apa istilahnya untuk perawatan dirinya. Banyak sekali yang dia butuhkan. Orang tuanya membutuhkan uang untuk berobat. Macam-macam urusan kita. Ya, tetapi sama sekali ya saldo di ATM-nya nol atau uang cashnya nggak ada, sudah nggak ada lagi harap. Fa'lam annaka takallamta fi ma la ya'ni. Ketahuilah yang menyebabkan hati kita keras, yang menjadikan badan kita menjadi melemah, dan yang menjadikan rezeki kita menjadi seret. Ketahuilah ada ucapan yang kita ucapkan tidak ada manfaatnya, sering kita utarakan. Ini menjadi sebab ya seretnya rezeki kita. Ini menjadi sebab badan kita menjadi lemah. Padahal badannya segar tapi lemah. Ya, ada orang yang kurus tapi kuat. Ya, ibadahnya, tahajudnya kuat, tilawahnya kuat. Waktu yang dia gunakan untuk ibadah, masya Allah, luar biasa semangat. Tapi kita, masya Allah, fasilitas di rumah kita semua lengkap. Ada bahkan kita sediakan fasilitas di rumah kita itu untuk olahraga. Tapi cuma dibeli saja, tapi jarang dipakai. Ya, ternyata keinginan manusia ini kadang-kadang di saat dia ingin membeli sesuatu, pada saat itu menggebu keinginan. Tapi setelah dia beli sesuatu itu, dia katakan ternyata kurang bermanfaat apa yang sudah saya beli. Ya, nah ini dia hal yang penting yang harus kita renungkan. Ya, apakah kita mencintai seseorang ini karena tadi hartanya, atau karena jabatannya, ataukah dia termasuk dari anak keturunan kita, atau karena ada maslahat atau perkara dunia. Ataukah yang terakhir amlistijabatihi li awamirillahi ta'ala wa qiyamihi bil a'malis salih. Ini yang terakhir. Ataukah kita mencintai seseorang karena dia senantiasa selalu menjawab segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersegera. Bahkan dia selalu beramal saleh. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian dalam mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu disediakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Fastabiqul khairat, kata Allah. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ini menunjukkan semua kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kita utamakan, lebih kita dahulukan. Maka renungan ini mari kita sama-sama jadikan motivasi bagi kita untuk bangkit kembali, yang memperbaiki diri kita sebelum ajal kita sampai kepada tenggorokan kita. Karena kalau sudah ajal sudah sampai kepada tenggorokan, maka sudah tidak bisa lagi taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, lanjutan hadis yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhara fin nar. Yaitu kita membenci seseorang kembali kepada kekufuran. Ya, jangan sampai ya ketika kita sudah mencintai si fulan karena dia baik orangnya, karena dia saleh orangnya, senantiasa selalu dia mengingatkan kita, menasihati kita dalam kebaikan. Jangan sampai kecintaan kita ini berubah kembali gara-gara dia kembali kepada kekufuran. Karena yang namanya iman ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak akan selalu berada di atas ya ziyadah iman kita ini tidak akan selalu berada di atas. Ya, bandingan iman kita ini akan selalu turun naik. Ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, ya, terkadang kita lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kita akan menurun. Terkadang kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian itu yang membuat lisan kita selalu mengingat Allah, ya Allah, ampuni hamba, kami lalai. Ya. Sehingga apa? Semangat kita untuk ibadah pun mulai tumbuh kembali. Berarti iman kita lagi meningkat. Ya. Jadi jangan sampai kembali kepada kekufuran. Karena iman kita ini akan selalu turun naik dan hati kita lemah. Apalagi kalau bekal ilmu kita sangat-sangatlah sedikit. Ba'da an qadhahu minhu, setelah Allah selamatkan dari keimanan tersebut. Kama yaqrabu an yuqdhaba fin nar, sebagaimana dia tidak suka ya dilempar ke dalam api neraka. Kaifa kariha lil kufr atakrahu kama takrahu an tuqdhaba fin nar. Bagaimana kebencian kita untuk kembali kepada kekufuran? Pertanyaan ini kembali kepada diri kita. Ketika suatu maksiat dan dosa kita ditawarkan oleh syaitan, dibisiki oleh syaitan, ayo kerjakan. Ya, bagaimana kebencian kita untuk melakukan keburukan tersebut? Apakah kita akan menolaknya ataukah sebalik akan mengikuti bisikan syaitan? Karena syaitan akan terus berusaha menggoda kita. Ayo, waktu luangmu sekarang ini banyak sekali. Kita manfaatkan waktu luangmu dengan ya jalan-jalan. Sederhana sebenarnya jalan-jalan. Ternyata ya dari pagi sampai malam kesibukannya jalan-jalan ini tidak ada manfaat dalam keseharian. Bahkan yang terjadi kelalaian, sholatnya ditinggalkan. Bukan ditinggalkan, maksudnya di awal waktu dia biasa sholat, tapi setelah dia jalan-jalan kemana, capek, ya akhirnya sholatnya pun ditunda. Jadi banyak sekali terjadi. Senin sampai Jumat full kerja, Sabtu Ahad full jalan-jalan. Makanya mungkin kalau yang pernah sering ke puncak, itu kita lihat Sabtu Ahad kenapa padat terus. Ya. Jakarta agak lumayan sepi, ya puncak yang ramai. Ya. Jadi hari Jumat pulang dari kerja langsung start dari Jakarta ke puncak. Ingin mencari refreshing, ya, mencari ketenangan, mencari sebuah kenyamanan. Dari Senin sampai Jumat sibuk full, penat di Jakarta. Dihabiskan waktunya di puncak. Ini hal yang sangat boleh, tidak ada masalah. Ya, bahkan kita dianjurkan untuk kita lakukan hal tersebut, tapi jangan sampai ya
dengan kesibukan kita dengan liburan, bahkan tiap minggu liburan, apalagi jalan-jalan ke ke mall, habiskan waktu di sana hanya sekedar hura-hura saja. Nggak ada yang bermanfaat yang kita lakukan di sana. Malah yang ada ya boros. Ya, sesuatu yang tidak kita butuhkan terbeli semuanya. Ya, waktu kita menjadi terbuang semuanya. Mengingat Allah pun sedikit, karena yang kita lihat adalah dunia saja. Wah, ini murah, ini bagus sekali. Ya, ini saya mau beli, ini saya mau beli itu. Semua yang kita ingat hanya perkara dunia saja. Tapi giliran masjid, kita masuk ke masjid, masjid minta sumbangan. Yang keluar cuma paling besar warna ungu ya, atau warna kuning. Ya, ini dia. Jadi renungan bagi kita. Ya, bagaimana kebencian kita ketika kita kembali kepada kekufuran. Apakah kita membencinya sebagaimana kita membenci dilempar dalam api neraka jahanam? Tidak ada satupun yang mau dilempar dalam api neraka. Kita dengar kata-kata api saja sudah tidak mau. Ya, Nabi SAW menggambarkan siksaan yang paling ringan di neraka itu seseorang yang menggunakan trompa, kemudian yang mendidih dalam kepalanya. Itu paling ringan. Itu siksaan yang paling ringan. Kita dengar kata api, pegang korek api aja sudah panas. Korek api disuruh pegang, panas. Atau jangan korek api, yang secara langsung api. Tangan ketemu api. Sekarang kita panaskan panci. Kita pegang panci yang sudah dipanaskan dengan api. Sangat panas. Atau air yang kita rebus. Pegang air pasti panas. Nah, ini dunia. Lalu bagaimana dengan akhirat? Hal ta'ishu hadzal qurb wa tahya hadzal khauf. Apakah kebencian ini ada dalam diri kita? Ya. Ataukah rasa takut itu ada dalam diri kita? Tanyakan pada diri kita. Rasa benci kita kembali kepada kekufuran. Kemudian rasa takut yang ada pada diri kita ini dilempar ke dalam api neraka. Apakah ada pada diri kita? Tanyakan. Ya, jangan sampai ketika kita dibacakan tentang siksaan neraka, hati kita masih biasa-biasa saja. Enggak ada rasa mengerinya dengar siksaan neraka. Biasa. Bahkan ada kalau nggak salah artis yang mau masuk neraka. Pernah kalau nggak salah sempat viral itu. Apa-apalah saya tinggal di neraka. Kita mohon ya agar kita jangan sampai dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Wa qina adzabannar. Setiap hari kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan selamatkan kami dari azab neraka jahanam. Jangan sampai kita hilang rasa kebencian pada diri kita atau rasa takut pada diri kita. Kebencian maksudnya kita benci kepada kekufuran, kepada keburukan. Ya, terjatuh dalam dosa. Benci diri kita, saya jatuh dalam dosa ini, ya Allah. Jangan sampai saya kembali lagi kepada lubang yang sama. Kemudian rasa takut kita kepada siksaan Allah pun tidak ada. Padahal dibacakan ini siksa neraka, ini siksaan kubur. Dibacakan semua, tapi hati kita masih lempeng aja, biasa-biasa aja. Tidak ada rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran bosnya membacakan peraturan yang terlambat gajinya dipotong. Waduh, itu udah mulai khawatir. Wah, saya nggak mau terlambat. Kalau terlambat sedikit aja, potong gaji. Giliran manusia yang memberikan peraturan yang lebih ketat, ya kita pun takut. Yang bagi antunami hadal ihsas ladaika, harus kita tumbuhkan perasaan ini. Rasa ini harus kita tumbuhkan. Rasa takut kita, rasa benci kita ini harus kita tumbuhkan. Ya. Atunamil ikhlas lillahi ta'ala wa tas'a li tazkiyatin nafsika. Tujuannya supaya
muncul rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menyucikan diri kita. Jadi tujuan kita munculkan perasaan benci pada diri kita ini adalah ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan dan dosa, kita pun nggak suka, ya. Atau kita melihat diri kita jatuh kepada dosa, kita pun nggak suka pada diri kita, benci pada diri kita. Bisa. Saya benci pada diri saya karena selalu melakukan maksiat, selalu melakukan dosa, lalai dari peringatan Allah, lalai dari perintah Allah dan Rasulnya, bahkan nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu, benci pada diri kita. Itu boleh. Ya, tumbuhkan rasa benci ini dan tumbuhkan rasa takut pada diri kita. Siksaan Allah begitu berat di dunia saja, kita diberikan lapar sehari saja udah sangat berat. Gimana kalau kita sudah meninggal dunia disiksa dalam kubur? Ya, yang mana ketika orang tidak bisa menjawab maka akan dipukul dengan pentungan yang sangat besar oleh munkar dan nakir. Ya, nggak bisa menjawab pertanyaan dan itu akan selalu disiksa sampai hari kiamat. Waliyahzubillah. Kemudian ta'ammal hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu berdoa. Beliau selalu memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi 'ala din. Tetapkanlah hatiku di atas agama. Kenapa kita meminta doa seperti ini, para jamaah? Karena hati kita ini tadi yang saya katakan, iman kita turun naik. Jadi kita mohon kepada Allah jangan sampai hati kita selalu dalam keburukan. Jadi kita minta agar hati kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya iman kita selalu bertambah. Jangan sampai kita jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu dia makna wa an yukrah an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrah an yuqtafa fil nar. Kemudian di sini dikisahkan bagaimana kekhawatiran atau ketakutan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada dirinya. Ya, beliau takut kepada dirinya jatuh ke dalam perbuatan apa? Perbuatan syirik. Beliau dikatakan wa kaifa khasya Ibrahim alaihissalatu wassalam ala nafsihi minasyirk fakana yad'u wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Bagaimana ketakutan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pada dirinya terjatuh dalam perbuatan syirik. Ya. Beliau sangat takut sekali. Sampai beliau berdoa wa janubni, ya Allah jauhkanlah aku, wa bani, dan anak keturunanku, wa baniya, ya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, untuk menyembah batu. Jangan sampai, ya, diriku ini dan keluargaku dan seterusnya keturunanku sampai hari kiamat, jangan sampai kami menyembah batu. Ini ujian yang sangat berat pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian bagaimana doanya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Jangan kita lupakan doa beliau. Wala tansa doa Nabi sallallahu alaihi, wala tansa doa Yusuf alaihissalatu wassalam. Beliau berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepada-Mu. Ya, wa alhiqni bis salihin, dan ya berikanlah kami teman yang saleh. Maksudnya ditemani ada orang-orang yang saleh. Ya, mau berteman dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat. Lihat perjuangan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam sampai kepada kemuliaan yang Allah berikan kepadanya di dunia. Ya. Nah, ini kita selalu mohon agar hati kita diberikan keimanan. Yang bagi an tus'ida nafsaka bil khauf wa ta'ishu wa anta takhsha al-khuluth fin nar wa adam al-khuruj minha. Seharusnya atau seyogianya kita membahagiakan diri kita dengan rasa takut.
Maksudnya rasa takut ini harus ada pada diri kita. Bukan berarti penakut di sini terus nggak mau ngapa-ngapain, tidak. Maksudnya takut dalam melakukan maksiat, takut dalam melakukan dosa, takut melanggar larangan Allah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini yang harus kita khawatirkan pada diri kita. Agar apa? Ya, wa ta'ishu wa anta takhshal khulud. Kita hidup, ya, kita dalam keadaan hidup ini, tetapi kita khawatir, kita takut jangan sampai Allah memasukkan kita ke dalam nerakanya. Wa adamul khuruj minha, bahkan enggak mau keluar dari neraka jahanam. Tahdhar minal ju' ad-da'im wal dhama' al-mustamir. Ya, kita harus menghindar diri kita dari yang namanya lapar dan haus yang seabadi selama-lamanya, yang terus-menerus dalam api neraka jahanam. Ya, tidak akan pernah rasa kenyang pun enggak pernah kita rasakan di neraka jahanam. Walaupun ya makanannya ada, makanan. Iya, nanah, darah, minumannya, makanannya adalah bangkai. Ya, kita harus mengingatkan diri kita. Kemudian takhaf min buka'in la yanqati. Ya, kita bersedih dari menangis yang tidak akan pernah berhenti. Di neraka itu kan selalu menangis orang-orang yang bersedih karena mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ya, menangis mereka itu bukan air mata yang keluar, melainkan darah yang keluar dari mata mereka. Ya, wadamun law ujriyat fihi sufun lajarat. Kalau mereka menangis dengan darah, kemudian ada perahu di situ, maka perahu itu juga akan berlayar di atas darah tersebut. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ya yang dikeluarkan oleh Hakim dan Ibnu Majah. Ya, hadis Nabi SAW, inna min ahli nar la yabkun. Penduduk ahli neraka ini mereka akan menangis. Hatta law ujriyatis sufun fi dumu'ihim la jarat. Ya, bahkan kalau dialirkan perahu di atas air mata mereka ini akan mengalir ya perahunya. Kemudian wa innahum la yabkun dam. Mereka menangis dengan darah. Bukan air mata, tapi darah. Ya, ini para jamaah, begitu ngerinya siksaan neraka. Apakah belum muncul juga perasaan dalam diri kita ini takutnya? Belum ada rasa muncul lagi kebencian kita kepada berbuat keburukan? Ya. Wala tala makhtallat halawatul iman. Jadi jika hilang manisnya iman dalam diri kita, au dha'ufat, atau makin lemah iman kita, fala taq'udanna wala tajlisan. Jangan banyak duduk, jangan banyak santai. Kalau sudah rasa iman kita ini kurang, lemah pada diri kita, jangan banyak duduk, jangan banyak diam. Maksudnya apa? Gerak kayak. Ya. Kembali lagi semangat, hidupkan hati kita. Jangan putus asa. La tayasu min rahillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita tanyakan berapa dosa yang sudah kita lakukan? Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini? Jangan putus asa. Pernah saya sampaikan, seorang pembunuh yang sudah 100 orang dia bunuh. Ya, karena dia minta fatwa kepada seorang ahli ibadah. Tapi dia dikatakan tidak bisa diterima taubatmu kepada Allah. Akhirnya dia genapkan menjadi 100 yang dia bunuh. Tapi apa? Tetap dia berusaha mencari petunjuk kepada Allah Subhanahu. Usahanya apa? Sampai dia ketemu seorang alim. Apakah taubat ini diterima? Iya, diterima. Akhirnya semangatnya mulai untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga Allah angkat derajatnya ketika dia meninggal dunia, dia diambil oleh malaikat rahmat. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita perjuangkan. Jangan sampai hati kita ini kosong dari iman. Kalau sudah kosong hati kita dari iman, semau-maunya kita, tidak ada malunya lagi sudah kita melakukan perbuatan dosa. Makanya sekarang ini zaman fitnah ini luar biasa. Ya, fitnah yang terbesar ini fitnah media. Sana sini kita digeret dengan opini dan yang lain.
Ya, rasa hati kita pun muncul, ya, terlebih sekarang kondisi yang sangat-sangat ya sulit, dinaikkannya BBM atau yang lainnya ini kita rasakan sekarang. Ya, maka daripada itu kita jangan banyak dulu. Ayo, kita semangatkan diri kita walaupun hanya sekedar senyum yang kita lakukan itu juga bernilai pahala. Jangan diam saja kepada tetangga kita, jangan diam saja kepada sahabat kita. Walaupun kita hanya sekedar mendoakan, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Kita tahu perkara mereka, cerita, sama saling berbagi cerita, bukan berarti berbagi kesulitan, tidak. Tetapi agar ada orang yang bisa memohonkan doa. Mungkin di antara kita tidak tahu siapa yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun orangnya sederhana. Ya, walaupun orangnya sederhana. Ya, jangan kita remehkan doa ini. Jadi jangan kita banyak duduk, jangan banyak diam, jangan banyak santai. Fakam min musafirin li ajli mudawah lil ajsam. Begitu banyak orang yang berpergian ya untuk berobat. Mau ke mana? Saya mau Singapura, mana? Ke Singapura atau pengobatan yang paling canggih di mana? Pengobatan yang paling canggih, kan? Singapura ya. Mau ke mana? Mau Singapura. Ini orang tua saya sakit. Saya mau ke sana. Harus dirujuk ke sana ke rumah sakit. Berobat. Iya. Perjalanan ke sana bukan main-main. Ongkosnya, belum tiketnya, belum segalanya persiapan. Belum berapa hari di sana. Ya. Ini semua kita perhitungkan. Gerak mereka untuk apa? Demi kesembuhan, demi sehat. Supaya bisa sembuh. Kembali lagi bisa berjalan, kembali lagi bisa senyum. Kembali lagi bisa aktivitas yang sederhana saja sudah bahagia sekali. Coba kita perhatikan orang yang sudah lama sakitnya. Ya, ambillah 2 tahun 10 tahun dia sakit. Kemudian Allah berikan dia kesempatan untuk sehat. Untuk melakukan gerakan kecil aja dia sudah sangat bahagia sekali. Karena udah lama di kasur, udah lama di kamar terus. Apalagi dia bisa berjumpa dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Apa yang dia rasakan, Pak? Kebahagiaan. Ibaratnya kalau kita kasih duit nggak mau dia tuh. Karena apa? Karena dia merasakan kenikmatan sehat itu sudah sangat-sangat bahagia sekali. Udah lama dia sakit. Coba kita balik sekarang. Bagaimana kalau orang yang mati ini dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, mereka menceritakan apa yang mereka rasakan di dalam kubur. Ya, mungkin mereka nggak mau harta kita. Walaupun kita mau kasih nih, saya kasih nggak mau. Saya mau ibadah. Tapi ini mustahil yang akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dari mana kita ambil pelajarannya? Orang sakit aja. Udah lama diberikan penyakit, kemudian tiba-tiba Allah berikan dia kesempatan untuk sembuh. Tujuannya untuk memperbaiki amalannya, memperbaiki ibadahnya. Ya, tanyakan kepada mereka, apa yang kamu rasakan sekarang? Setelah lamanya sakit, kenikmatan. Kita baru dikasih penyakit seminggu aja udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah sangat-sangat lelah sekali rasanya. Lalu bagaimana orang yang diberikan penyakit yang bertahun-tahun? Jadi banyak orang yang berpergian tujuannya untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan obat. Kemudian wakam min munfiqi malihi, munfiqin maluhu liyu'aliju amradil jusum. Banyak orang yang bersedekah, ya kita sedekahkan harta kita. Tujuannya apa? Untuk mengobati orang sakit. Jadi kalau kita mau mengobati orang sakit itu banyak sedekah. Banyak sedekah. Ya. Kita mau menyembuhkan orang sakit, sedekah dengan niat orang yang sakit. Ya, banyak sekali harta yang dia keluarkan untuk apa? Untuk mendapatkan kesembuhan. Awalaysatin nufus wal qulub aula bil ilaj. Ya. Bukannya hati ini harus kita yang lebih dahulu untuk kita sembuhkan. Karena kalau badan kita sakit ya kita rasakan sakit, tapi sekedar pada sakit itu saja. Luka misalnya sakit. Ya. Tapi lama-kelamaan sakit ini juga akan hilang. Tapi kalau hati kita sakit, gimana rasanya?
malas untuk ibadah, malas untuk melakukan kebaikan, malas untuk melakukan ketaatan. Ya, emosi yang ada iya. Ya, mencela yang ada iya, bahkan suuzon kepada Allah pun iya. Banyak sekali. Ya, dampak dari penyakit hati. Maka yang lebih utama yang kita sembuhkan adalah hati kita. Istahdir al-hadis, ya, hadirkan satu hadis dalam hati kita. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan setiap hamba nanti, ya, di hari kiamat, 'ala ma mata 'alaihi. Ya, dalam kondisi dia mati, dalam kondisi dia meninggal dunia. Gimana kalau dia saat melakukan dosa dan maksiat, kemudian dia meninggal dunia, maka dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Jadi kalau kita berharap dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, maka teruslah beramal saleh. Tsumma tawaqqa'al maut fi kulli lahzah. Ini kita diajak berpikir lagi, merenung kembali sama si muallif. Ya, bayangkan pada diri kita sekarang, hari ini kita mau mati. Saya jadi ingat, ya, kajiannya Syekh, temanya adalah jika kamu mati hari ini, apa yang kamu persiapkan? Ayo Pak, sekarang sudah diumumkan nama-nama ini akan meninggal semua. Apa yang kita persiapkan secara tiba-tiba? Ini yang ada kita hanya bisa menangis. Yang ada kita hanya ketakutan dalam diri kita. Apakah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apa yang bisa kita lakukan? 10 menit lagi kita diberikan kehidupan, kesempatan hidup di atas muka bumi ini. Apa yang bisa kita lakukan dalam 10 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Yang penting hari ini siapkan diri kita, ya, dijemput oleh kematian. Wah, ngeri sekali ini jemaah. Ya. Wali anta aw tawafikal maniyah wa anta fi hal islahi nafsi. Yang ketika kita membayangkan kematian ini, kemudian kita berusaha memperbaiki diri kita. Kita dalam keadaan beramal saleh, kemudian Allah matikan. Maka falillahillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mati pada saat ini dengan melakukan kebaikan. Ya. Ya, kebaikan di sini secara umum apa saja? Khairul laka an tamuta wa anta tas'a li islahi ghairika. Ya, itu lebih baik daripada kita sekarang berusaha berjuang untuk memperbaiki orang lain. Kita sedang sibuknya memperbaiki diri kita, memperbaiki amal ibadah kita. Itu pada saat menjelang kematian itu lebih baik, ya, daripada kita berjuang dan berusaha memperbaiki orang lain. Tapi ini sebagai gambaran saja. Ya, jangan sampai kita juga egois. Kita saja yang mau ibadah, yang lain enggak. Ajarkan juga mereka orang-orang yang belum bangun, yang masih hanya duduk kerjaan. Ayo ikut bersama. Tetapi selamatkan diri kita dulu, ya. Sebagaimana di pesawat, kita juga dikasih tahu di pesawat, ya, terangannya, ya, pakai dulu itu apa namanya Pak? Ya, masker penguap itu. Keselamatan tuh pakaiin diri kita dulu. Setelah kita pakai, baru kita pakaiin ke anak kita, ke orang tua kita yang belum, yang masih kurang sehat atau yang lain. Ini keselamatan di dunia, ya. Sudah diwanti-wanti kita oleh pilot dan tidak apa namanya si pramugarinya. Ya. Diingatkan sebelum kita berangkat. Seperti itu perjalanan kita. Setelah kita sampai, alhamdulillah, rasa tenang kita, rasa nyaman kita, sampai kepada tujuan. Nah, ini yang kita harapkan kepada kita. Setelah kita sampai kepada tujuan kita di surga nanti, kita pun akan merasa tenang. Sekarang ini masih perjalanan kita, masih dalam pesawat kita. Ya, ibaratnya masih dalam pesawat. Ya. Jadi itu lebih baik daripada kita memperbaiki orang lain. Wa tuhasibu ala tarki wajibati faraid. Kemudian kita senantiasa muhasabah diri kita. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan.
Yaitu ibarat orang yang memperbaiki orang lain tapi dirinya dia tidak perbaiki, kasirat yahriqu nafsahu wa yudhi'ul akharin. Seperti pelita yang menerangi orang lain tapi dia membakar diri. Ya. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, mathalul alim alladhi yu'allimu an-nas al-khair wa yansa nafsahu kamathal as-sirat yudhi'u lin-nas wa yahriqu nafsahu. Ya, perumpamaan orang yang alim, orang yang berilmu. Ini ujian bagi saya diri saya sendiri. Saya duduk di sini memberikan nasihat kepada para jamaah. Jangan sampai saya juga lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yu'allimun nasul khair, yang mana dia memberikan pelajaran kebaikan kepada manusia, tetapi dia lupa diri. Ya, itu perumpamaan seperti pelita yang menerangi manusia kemudian dia membakar dirinya. Wa hadza ma kana yakhshahu Abu Darda radhiyallahu anhu. Inilah yang dikhawatirkan oleh Abu Darda, ya. Dia khawatirkan dari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dipanggil, ya, yad'uni ala ru'usil khalaiq. Dia akan dipanggil di kalangan manusia yang sangat banyak. Ya, bayangkan sekarang ini kita lagi kumpul, kita panggil salah seorang yang melakukan kesalahan. Kemudian kita kasih tahu nih kesalahan orang ini. Kenapa kamu tidak memperbaiki? Apa yang ada dalam diri kita? Yang ada dalam diri kita malu. Tahuan saya ini sama yang lain. Apalagi ya kayak kemarin ada kasus di tetangga itu, ada orang yang dia percaya, ya, akhirnya dicuri semua barang-barangnya. Dia titipkan kunci. Dia bilang kalau kamu butuh apa-apa kunci sudah saya titip terus. Hati-hati juga para jemaah. Ya, akhirnya apa? Kan orang ini baik kelihatannya. Tapi apa? Mungkin ini kesempatan orang itu lagi keluar ke Bandung katanya atau ke Cianjur, rumah dalam keadaan kosong. Barang-barangnya diambil semua, dijual. Ketika dia pulang, kok barang saya banyak yang kurang, ini kemana? Ya, bingung dia siapa yang maling, siapa yang mencuri. Akhirnya ada teman yang berinisiatif, coba kita cek CCTV. Karena di jalanan itu ada CCTV, dicek. Oh, ternyata ada malam-malam jam 2, laki-laki yang keluar. Dia bawa gerobak, kayak orang bawa bak sampah gitu. Ya, ternyata setelah dilihat di beberapa CCTV, di CCTV masjid juga ada, CCTV jalan juga ada, CCTV tetangga juga ada. Bahkan ada saksi yang tetangganya dia bangun jam 2, ada apa nih, gerbuk-gerbak suara orang lagi ngambil barang. Kayak orang lagi ngambil sampah gitu. Kok jam 2 ngambil sampah. Ternyata ada orang yang mengambil barang dalam keadaan rumah itu sepi. Akhirnya setelah diinterogasi ternyata benar yang mengambil motor, mengambil barang-barang yang lainnya banyak. Ya, ini ya apa namanya, mencuri, ya, kemudian diinterogasi di depan kantor RW, banyak orang yang melihat, dan ini orang ini sudah sering kelihatan di komplek itu, sering ketahuan. Orang kerjaannya dia ngambil sampah keliling, buka ketok pintu warga, apa diambil sampah, tugasnya itu. Ternyata memang sudah dititip sama yang pemilik rumah, kalau mau ambil sampah, kalau rumah dikunci, ambil aja kuncinya di situ. Nah, masalahnya di situ. Ya, hati-hati ini. Jadi, kalau ada orang yang dipanggil di depan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia yang begitu banyak nanti. Dan itu dipanggil, ya, karena ada kesalahan yang dia lakukan. Apa yang kita rasakan? Sangat malu. Ya, fa'aqulu labbaik ya Rabbi, wa yaqul ma 'amilta fi ma'alim. Apa yang kamu perbuat dari ilmu yang kamu miliki, yang kamu pelajari, yang kamu dapatkan. Jangan sampai sekarang ini kita sudah tahu ilmunya, namun kita masih mengabaikan amalan kita. Waliyahzubillah. Ini dia pelajaran kita pada pagi hari ini, jamaah sekalian. Semoga bermanfaat bagi diri kita untuk selalu kita memperbaiki hati kita, memperbaiki amal kita, agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada pertanyaan ya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini, ya, dengan membaca kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.